Pinjol tahun 2025 sudah di ujung tanduk karena sebentar lagi akan banyak pinjol yang bangkrut karena beberapa faktor yang telah diterima pinjol itu, dari mulai peraturan, nasabah banyak yang galbay, dan yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol sekarang sudah di ujung tanduk kebangkrutan. Tinggal nunggu waktunya aja pinjol-pinjol itu pada bangkrut. Karena banyaknya regulasi ataupun peraturan baru di tahun 2025 yang akan membuat pinjol itu cepat bangkrut. Pinjol itu cepat hancur juga karena regulasi. Terus kemudian yang ketiga, ya mungkin agak sedikit seru, itu tentang masalah nasabah galbay. Di sini saya mau bahas semuanya buat teman-teman semuanya ya. Di sini saya mau bahas terlebih dahulu masalah aturan terbaru di tahun 2025 terkait yang namanya pinjol. Pertama, aturan itu ada yang namanya penurunan suku bunga, yang mana dulu itu 0,3% atau 0,3% itu maksimal bunga yang bisa ditetapkan oleh pinjol. Tetapi di tahun 2025 itu ada penurunan, maksimal pinjol itu boleh memberikan bunga hanya 0,2%. Artinya pinjol sekarang sudah mulai sedikit sekali mengambil keuntungannya. Sekarang semakin turun seperti itu. Itu pertama. Lalu kemudian regulasi yang kedua atau peraturan yang kedua, yaitu masalah diturunnya denda keterlambatan, teman-teman. Jadi dulu itu kan ada denda keterlambatan 0,3%. Sekarang berubah menjadi 0,2% dan 0,1% per harinya. Itu berdasarkan ada yang konsumtif dan juga ada yang produktif ya. Jadi berbeda, untuk pinjaman yang konsumtif dan juga produktif itu nanti denda keterlambatannya dibagi lagi, teman-teman ya. Itu akan membuat pinjol itu akan semakin cepat bangkrut, akan membuat pinjol itu semakin kewalahan karena pinjol sendiri tidak bisa mendapatkan untung yang lebih banyak lagi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mana hutang itu mencapai atau bunga hutang itu mencapai 0,4%, teman-teman. Tapi sekarang itu sudah diturunin lagi. Yang ketiga adalah masalah aturan asuransi. Pihak asuransi harus dicantumkan dalam setiap transaksi pinjaman online. Ini ya bisa berpotensi juga bahwa pinjol tersebut harus bekerja sama lagi dengan asuransi, dan pinjol tersebut harus bisa mengevaluasi asuransi tersebut agar bisa mengcover nasabah-nasabah yang tidak bisa bayar atau nasabah yang tidak mampu bayar. Terus kemudian yang keempat adalah masalah pengetatan terhadap aturan. Jadi di tahun 2025 akan ada banyak sekali gebrakan pengetatan terhadap pinjol-pinjol ini yang nakal-nakal. Karena kita sudah tahu sendiri lah ya, di tahun-tahun kemarin itu banyak sekali pinjol-pinjol nakal yang sudah tidak sesuai aturan dan tidak sesuai SOP. Nah, itu empat aja sudah bikin pinjol kewalahan ya. Ditambah lagi yang kelima adalah masalah nasabah yang semakin hari itu semakin banyak yang galbay. Setiap kuartal saya perhatikan itu selalu mengalami kenaikan yang namanya nasabah itu galbay. Dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 tahun 2023 aja sudah mengalami kenaikan. Begitu pula di tahun 2024. Kuartal tahun 2024 itu menunjukkan nasabah setiap kuartalnya menaik, teman-teman. Ya, nggak heran kalau misalkan pinjol itu semakin kewalahan dan sudah berada di ujung tanduk di tahun 2025. Itu yang kelima. Yang keenam, banyak sekali pihak-pihak yang mendorong agar pinjol itu dibubarkan, baik dari segi DPR, terus kemudian masyarakat, dan juga beberapa lembaga yang melindungi masyarakat Indonesia terkait yang namanya kemiskinan. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa pinjol ini merupakan salah satu penyebab masyarakat itu kekurangan atau masyarakat itu dalam ranah kemiskinan, teman-teman. Itu. Lalu kemudian yang ketujuh adalah sudah sering banget kita sebut bahwa kasarnya pinjol sama judul itu sudah disandingkan. Artinya memang dua hal ini sudah menjadi satu kesatuan yang memang sangat-sangat merugikan masyarakat. Baik anggota DPR yang selalu menyebutkan bahwa judul dan pinjol, semuanya masyarakat itu hampir menyamakan antara pinjol dan juga judul. Kenapa? Ya karena dua hal ini memang menjadi sumber besar masyarakat Indonesia itu mengalami kemiskinan. Oleh sebab itu ya wajar aja kalau di tahun 2025 pinjol-pinjol yang ada di Indonesia itu sudah berada di ujung tanduknya. Ya kita tinggal nunggu aja sih kapan dicabut izinnya, kapan diblokirnya, kapan hilang dari Indonesia. Ya mudah-mudahan secepatnya, kita berdoa. Tetapi yang perlu digarisbawahi buat teman-teman semuanya, ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Tolong buat teman-teman semuanya sampaikan berita-berita seperti ini, berita-berita yang memang itu bisa menggembirakan atau menyenangkan. Karena ketika
banyak yang galbay atau nasabah tersebut dalam tekanan pinjol, mereka itu stres, mereka itu depresi karena mendapatkan berita yang selalu menakut-nakutkan saja. Akhirnya mereka itu beban banget yang namanya pinjol. Ketika mendengar hal seperti ini, mungkin mereka bisa sedikit senang dan sedikit bahagia. Oleh sebab itu, saya mohon bantu share video ini agar banyak nasabah lain juga pada tahu. Dan saya titip pesan kepada teman-teman semuanya, dan saya doakan teman-teman semuanya agar ya mudah-mudahan tahun 2025 ini rezekinya tambah lancar, tambah berkah, dimudahkan segala urusannya. Untuk titip pesannya, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezeki kalau kita sedang cari rezeki. Percuma kita mencari rezeki tapi kita lupa terhadap sang pemberi. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.